Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Al-Qudus pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya sayang ya, dan tetap semangat dalam belajarnya ya nak ya. Oke nak, hari ini kita belajarnya lanjut video ya sayang ya. Mohon maaf kalau tadi kita zoom putus-putus karena jaringannya sedang tidak bagus ya sayang ya. Jadi lanjut video tidak apa-apa ya sayang ya. Harus semangat terus ya belajarnya ya. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020. Kita kembali lagi nih mau belajar tema 2B, bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 5 dan 6. Oke sayang, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Doa sebelum belajar dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke anak-anak soleh dan soleha, yuk simak video bersama-sama ya. Ingat, selama kita menonton video ini harus diperhatikan, tidak boleh sambil main atau melakukan kegiatan lainnya sayang ya. Diperhatikan terlebih dahulu ya nak ya. Oke sayang, lanjut yuk. Nah, kegiatan hari ini yang pertama kita akan belajar tentang mengamati sifat suatu benda, menemukan makna kata, serta membuat kalimat. Yang kedua, menemukan kosakata sesuai teks dan membuat laporan pengamatan tentang ciri-ciri benda. Yang ketiga, menceritakan aturan yang ada di rumah. Yang keempat, menjelaskan tujuan dibuatnya aturan di rumah. Yang terakhir, menghitung hasil perkalian menggunakan penjumlahan berulang. Oke, lanjut ya. Yuk kita baca bersama-sama yuk sayang. Amatilah gambar berikut ini. Coba kita lihat nih, teman-temannya lagi apain ya. Coba, Nina dan teman-teman bermain bersama. Nina meniup balon. Tony dan Johnny membuat gelembung dari sabun. Made dan Deli membuat roket balon. Balon yang ditiup Nina menjadi besar karena udara. Roket yang dibuat Made dan Deli dapat meluncur karena udara dalam balon dikeluarkan. Begitupun dengan gelembung yang ditiup Tony dan Johnny. Dalam gelembung tersebut terdapat udara, sehingga gelembung dapat terbang. Permainan yang dilakukan Nina dan teman-teman membuktikan bahwa udara dapat menempati ruang. Udara juga menyebar ke segala arah. Tahukah kamu permainan lainnya yang memerlukan udara? Selain permainan, adakah kegiatan lain yang juga memerlukan udara? Ada nggak ya? Siapa yang suka main layang-layang? Tuh, main layang-layang itu juga memerlukan udara ya nak ya. Kalau tidak ada angin, layang-layangnya tidak bisa terbang ya sayang ya. Tidak bisa terbang. Kalau ada angin, dia bisa terbang ya. Oke lanjut. Coba hubungkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai. Pertama, gelembung. Gelembung itu apa sih anak-anak? Ayo siapa yang tahu gelembung itu apa? Coba kita lihat ya di sini ya. Gelembung itu adalah bola-bola air yang berisi udara. Ya sayang ya, gelembung adalah bola-bola air yang berisi udara. Yang kedua, udara itu apa sih? Nah, udara adalah campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Tuh, udara itu seperti gas, tapi dia tidak ada warnanya, juga tidak ada baunya ya sayang. Contohnya setiap hari nih kita bernapas ya, itu kita memerlukan udara, tapi kita tidak bisa melihat, meraba ataupun mencium baunya. Tetapi kita bisa merasakannya ya sayang ya. Yang ketiga ada ruang. Apa sih itu ruang? Nah, ruang adalah sela-sela antara beberapa bidang ya. Ruang adalah sela-sela antara beberapa bidang. Yang selanjutnya terbang. Terbang apa sih terbang?
Nah, kita lihat, terbang adalah melayang di udara. Nih, burung terbang tinggi. Nah, burung melayang di udara. Meluncur itu apa sih? Nah, betul, meluncur adalah bergerak dengan cepat ya sayang ya. Seperti roket atau meluncur ya. Meluncur bergerak dengan cepat. Yang terakhir, arah. Arah adalah tujuan ya. Kalau kita mau pergi, kita harus mempunyai tujuan ya, arahnya kemana nih kita akan pergi ya, atau kita belajar nih ya sayang ya. Lanjut. Ayo peragakan Nina dan Adi hidup rukun. Nah, Nina dan Adi hidup rukun nih teman-teman nih. Apakah teman-teman di rumah juga hidup rukun bersama kakak dan adik? Oke, harus hidup rukun ya sayang ya, saling menyayangi ya nak. Mereka sering bermain bersama. Nina dan Adi suka bermain tebak-tebakan di rumah. Tebak-tebakan itu bisa tentang apa saja, misalnya tebak-tebakan tentang anggota tubuh. Nina menunjuk bagian lutut dengan benar. Ketika Nina menekuk bagian lutut, Nina menekuk kakinya. Menekuk kaki dilakukan tanpa berpindah tempat. Gerakan menekuk tubuh dapat bervariasi. Selain menekuk kaki, kamu juga dapat melakukan gerakan tangan. Nah, perhatikan contohnya ya sayang ya. Nah, Nina menekuk tangannya. Nina bergerak menekuk tangan, lalu Nina bergerak merentangkan tangan ke depan, dan Nina bergerak merentangkan tangannya ke samping. Oke, perhatikan lagi ya. Ayo berdiskusi. Yuk kita diskusi dulu yuk. Dibaca sama-sama ya sayang ya. Ayah dan ibu sangat senang Nina dan adiknya telah melaksanakan aturan bermain dengan tertib. Selain aturan bermain, di rumah Nina juga ada aturan lainnya. Ayo perhatikan contoh aturan-aturan di rumah Nina. Nah, perhatikan nih. Tuh, Nina sedang apa ya? Bangun pagi-pagi agar tidak terlambat sekolah. Nah, Nina bangunnya pagi-pagi nih sayang nih, agar tidak terlambat ke sekolah. Siapa nih di Al-Qudus yang bangunnya siang-siang sekali? Ayo, ada tidak? Bangunnya pagi-pagi nah ya. Nah, kita kan harus sholat subuh dulu ya sayang ya. Lanjut ya. Yang kedua, berpamitan sebelum pergi bermain. Nah, Nina selalu berpamitan nih sayang nih sebelum bermain. Ada enggak nih anak Al-Qudus yang kalau bermain, nggak usah pamit sama mamahnya? Nah, tidak boleh sayang ya. Sebelum kita bermain atau kita mau ngaji sore TPA atau mau sekolah atau mau pergi dengan siapapun, kita harus pamitan dulu ya Naya dengan ibu. Nah, kalau kita tidak pamitan, misalnya nanti hilang, nanti kan mamanya jadi sedih karena mamanya tidak tahu anaknya pergi kemana, karena anaknya suka tidak pamitan. Nah, nanti kan mamanya jadi sedih kalau anaknya hilang. Ya, jadi kita harus berpamitan dulu sebelum pergi ya sayang ya. Oke, yang ketiga, merapikan buku setelah belajar. Nah, Nina hebat nih. Nina anak yang rajin. Dia suka membantu ibu dan merapikan buku setelah belajar. Siapa nih yang suka merapikan buku setelah belajar? Pinter ya sayang ya. Kita harus merapikan buku setelah belajar. Jangan setelah belajar langsung pergi main atau ditinggal kemana gitu ya. Kita harus merapikan dulu ya sayang ya. Bentuk itu pun kita sambil membantu bunda, sambil membantu ibu, membantu mama ya sayang ya, merapikan buku belajar, merapikan buku setelah belajar ya Nak ya. Oke, coba di rumah kalian ada peraturan apa aja sih? Ya, nanti ditulis ya sayang ya, di rumah tuh ada peraturan apa nih dari mama atau dari bunda ya sayang ya. Lanjut, perhatikan aturan-aturan berikut. Berilah tanda checklist pada kegiatan yang boleh diikuti. Berilah tanda silang pada kegiatan yang tidak boleh diikuti. Perhatikan ya, yang pertama, merapikan mainan setelah digunakan. Nah, tadi kita sudah pelajari seperti contohnya merapikan buku setelah belajar. Coba, betul atau tidak ya? Di checklist atau disilang?
Iya, betul, di checklist merapikan mainan setelah digunakan. Ya, kita harus rapikan. Kita bantuin mama nih. Mamaku, oh iya mama sudah capek. Mama masak, mama nyuci, merapikan rumah. Ih, masa aku cuma merapikan mainan aja nggak bisa? Nah, harus bantu mama ya sayang ya, dirapin lagi setelah bermain ya sayang. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Nah, seperti contohnya tadi nih, Nak. Coba, siapa nih yang bangun tidur suka bantuin mama merapikan tempat tidur? Ya, betul ya sayang ya. Harus jadi anak pintar, harus jadi anak rajin membantu mama ya sayang ya. Jadi ini di checklist atau disilang? Iya, di checklist, pintar. Lanjut, merapikan mainan dengan baik. Nah, merapikan mainan ya sayang ya. Oke, checklist. Lanjut, menonton televisi sampai larut malam. Ada nggak nih anak Al-Qudus merapikan tempat menonton televisinya sampai larut malam? Sehingga kalau mamanya bangunin sholat subuh nih, bunda bangunin sholat subuh. Ayah sayang bangun sholat subuh. Ah, nggak mau, aku masih ngantuk mah, aku nggak mau. Oh, karena dia nonton TV-nya larut malam. Nah, jadi ketika sholat subuh dia nggak mau sholat subuh karena masih ngantuk lah. Seperti itu contoh yang tidak baik ya nak ya. Jadi kita tidak boleh nonton TV sampai larut malam. Jam 8 kita harus sudah tidur ya sayang ya anak-anak ya. Tidak boleh banyak nonton TV ya sayang. Jadi kita silang karena ini perbuatan yang tidak baik. Lanjut, merapikan meja makan setelah makan. Nah, tadi udah saja jelasin membantu ibu ya sayang ya, perbuatan yang baik. Jadi harus kita harus kita checklist. Berdoa sebelum tidur malam. Nah, berdoa bukan hanya tidur malam ya sayang ya, tapi sebelum tidur, sesudah tidur, sebelum melakukan kegiatan, doa keluar rumah, naik kendaraan, semuanya ada doanya ya sayang ya. Minimal kalau kita tidak tahu doanya, kita baca bismillah ya sayang ya, agar apa yang kita kerjakan semuanya baik untuk diri kita sendiri ya sayangnya, dan mendapatkan keberkahan untuk kita. Oke, jadi berdoa sebelum tidur malam di checklist karena perbuatan yang baik ya sayang ya. Lanjut ya nak, ayo membaca. Nih kita harus baca nih, ayo sama-sama yuk baca yuk. Nina sedang membaca sebuah teks tentang wujud benda. Ayo bacalah teks berikut. Berbagai wujud benda nih, judulnya berbagai wujud benda. Ada apa aja sih nih benda di sini? Ada batu, air, dan angin. Memiliki wujud yang berbeda. Batu merupakan benda padat. Benda padat memiliki ukuran yang tetap. Benda padat umumnya tidak berubah bentuk. Nah, jadi benda padat ini contohnya seperti batu ya sayang ya. Batu itu ukurannya tetap nih, dan dia juga tidak dapat dibentuk karena batu itu karena saya sayangnya benda padat. Nah, tetapi dia bisa nih dipindah-pindah, misalnya bisa kita taruh di ember atau di gayung atau di piring, tapi dia tetap nih bentuknya tidak berubah, tetap bentuknya, misalnya batunya lingkaran tetap menjadi lingkaran, atau persegi tetap menjadi persegi ya nak ya. Lanjut, air. Air merupakan benda cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap. Bentuk benda cair dapat berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Misalnya, kita isi air ke dalam botol sirup marjan. Nah, nanti airnya akan seperti sirup ya sayangnya, karena dia kita taruhnya di dalam botol sirup. Lanjut, kita ingin menaruh nih air ke dalam ember. Nah, dia akan berubah wujud seperti ember ya sayang ya, atau ke dalam mangkok. Ya, dia akan mengikuti wadahnya ya. Lanjut, angin merupakan benda gas. Bentuk dan ukuran benda gas selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Sama nih, benda gas juga nih, dia dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang yang kosong. Misalnya kita tiup balon nih, kan itu gas tuh ya. Balonnya berbentuk love. Nah, nanti
berarti udaranya seperti berbentuk love ya nak ya. Lalu misalnya kita tiup balonnya, balon yang panjang, nah nanti dia akan berubah wujud menjadi panjang ya nak ya. Dia bisa mengisi ruang yang kosong, itu adalah benda gas ya. Lanjut, ayo mengamati. Ketika melakukan kegiatan tentu ada aturannya. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Demikian juga ketika kamu sedang bermain, kamu tidak boleh melanggar aturan ketika bermain. Ya, ketika bermain kita harus tertib nih, aturannya nih, ikuti aturannya. Tidak boleh nih semaunya. Aku maunya seperti ini, aku nggak mau ikut aturannya, males. Tidak boleh ya sayang ya, kita harus mengikuti peraturannya ya sayang ya, karena aturan itu ada untuk ditaati. Oke, tidak hanya di rumah nih, kamu harus melakukan aturan di mana saja kamu berada ya sayangnya. Ada aturan di sekolah dan di masyarakat. Selain di rumah, ada di sekolah juga peraturan, atau di masyarakat juga ya. Ingat, aturan dibuat untuk dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga tuh. Kalau aturan di rumah dilaksanakan untuk seluruh anggota keluarga. Kalau aturan di sekolah harus dilaksanakan oleh seluruh anggota sekolah, dan aturan di lingkungan harus dilaksanakan oleh seluruh warga. Melaksanakan aturan juga dapat menciptakan kerukunan, hidup jadi rukun karena mengikuti peraturan dengan baik ya sayang ya. Nah, kita berhitung yuk. Tentu kalian masih ingat bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Hasil perkalian dapat dihitung menggunakan penjumlahan. Nih contohnya sebagai berikut. 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Ada 3 bilangan yang dijumlahkan ya. Nih 4 ditambah 4 ditambah 4. Lalu 5 dikali 2 sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi 2 dikali 5 sama dengan seperti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Oke, 3 dikali 4. Jadi 3 itu banyak penjumlahan, dan 4 itu bilangan yang dijumlahkan. Ya. Oke, coba hitung hasil perkalian berikut menggunakan penjumlahan. Nah, di sini nanti ya sayang ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ya sayangnya nih, tuh. 4 dikali 3 berarti ada berapa nih? Ya, berarti 3 dikali 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan di bawah ya sayang ya 12. Lanjut 5 dikali 6 berarti ya ini ya sayang ya, ininya kurang nih, maaf ya. Oke, selesai. Alhamdulillah, tugas hari ini dikerjakan. Anak-anak harus mengerjakan buku tema 2B halaman 26 dan 30. Nah, untuk yang tadi nih yang kita sudah isi bareng-bareng, nanti kalian diisi lagi ya sayangnya. Nah, tapi tidak usah di foto, yang dipoto yang halaman 26 dan 30 saja ya nak ya. Nih, saja balik lagi deh. Contohnya seperti kita isi yang ini. Yang ini yang di checklist disilang, kalian isi aja ya. Nah, tidak usah kasih tahu ustazah lagi ya sayang ya. Oke nak, kita juga harus menaati peraturan di rumah ya nak ya. Ikuti aturan dari mama, dari bunda, dari ayah, dari ibu ya sayang ya. Nah, di sini ustazah punya lagu nih. Nah, kita nyanyi yuk bersama-sama yuk. Lagunya. Oh, lagunya tidak ada di sini sayang. Untuk besok aja deh lagunya ya. Oke, selesai pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang ustazah jelaskan anak-anak dapat memahaminya ya sayang ya. Cukup sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat mengerjakan.